Itu Mas coba yang serius ya. Tadi saya perhatikan Anda kalau saya bicara itu suka lihat handphone terus nggak fokus Anda. Anda kalau nggak ini keluar aja. Keluar ya. Anda. Memori Anda disimpulkan oleh para pakar sekarang. Di California kumpul mereka menyimpulkan ternyata luar biasa memori manusia. Paling minimal manusia itu punya memori 100 juta gigabyte. 100 juta gigabyte. Anda punya hard disk eksternal 100 gigabyte. Berapa informasi yang bisa ditampung di situ? Kita 100 juta gigabyte. Saya jawab beberapa pertanyaan, nanti saya berhenti supaya ada kesempatan memberikan syarat syuruk dan saya berikan pengumuman. Ada pengumuman dahsyat nanti di akhir dari pertemuan kita. Tahu artinya dahsyat? Dahsyat itu tahu nggak? Bukan. Itu Mas coba yang serius ya. Tadi saya perhatikan Anda kalau saya bicara itu suka lihat handphone terus nggak fokus Anda. Anda kalau nggak ini keluar aja. Keluar ya. Anda. Nah itu dahsyat namanya. Itu dahsyat. Jadi orang sampai bingung. Wah luar biasa. Itu dahsyat. Dahsyat. Tidak ya. Tidak itu contoh dahsyat. Saya nggak pernah begitu ya. Anda silahkan datang belajar. Itu contoh kalimat dahsyat. Di dahsyat itu yang membuat seseorang itu jadi kaget. Ya, mari, bingung. Dahsyatnya nunduk, keren ngantuk. Bismillah. Baik, khair insyaallah. Minta doa, saya ingin sekali pergi umrah, tolong doakan saya dan keluarga insyaallah. Bismillah, kita doakan semoga Allah permudah Anda dan Anda ikhtiar ya. Anda nabung ya, Anda bermohon pada Allah. Dan ada saya berikan satu kisah, mungkin bisa jadi inspirasi bagi Anda. Cari amalan-amalan yang kiranya mempercepat doa Anda terkabul. Misal, sepertiga malam di akhir pohon, dalam sujud minta, dalam ta'lim. Jadi ini kisah nyata. Dan saya langsung mengalami dengan teman-teman yang jamaah-jamaah khusus dulu awal-awal dia belajar bersama kami di Bekasi. Orang ini ahli Quran, bahkan punya percetakan Quran. Ya, cuma dalam kehidupannya barangkali menyesuaikan keadaan, cukup hidupnya, tapi belum cukup bekal untuk umrah. Punya keinginan, bahkan haji, beliau pengennya haji. Sering bertanya macam-macam, bismillah, saya bilang, ayolah, bermohon pada Allah, dengan Qurannya, bacakan ayat-ayat tentang haji, dan yuk besok ikut manasik. Saya nggak haji Ustaz, ikut aja dulu bismillah, dengan yang lain. Itu teman-teman sekalian, waktunya mendekat kepada haji. Di kami, di Al-Ihsan, PT MPJS Bekasi, itu setiap musim haji dibuka manasik gratis untuk seluruh yang mau haji. Siapapun dia. Kita ajarkan caranya, terus kita hadirkan miniatur Ka'bahnya, dibuat miniasi di sampingnya, ya dan sebagainya. Terus kita simulasikan. Siapkan aja dibuka. Singkatnya, datanglah orang yang mau berhaji, ada yang sekedar melihat, ada yang praktek, termasuk beliau itu. Atau apa yang terjadi? Begitu kemudian kita coba untuk manasik. Saya ajarkan tentang tawaf. Begini cara masuknya. Ini cara prakteknya. Ketika melihat Ka'bah ini doanya. Rasakan begini. Yang lain itu sibuk melihat. Ada yang videokan, yang mencatat. Demi Allah saya katakan. Beliau ini termasuk satu orang yang terpaku beberapa menit di depan miniatur Ka'bah itu dan meleleh air matanya. Kemudian kisahnya selesai manasik itu. Berapa waktu setelah itu. Tiba-tiba waktunya musim haji. Taklim seperti biasa. Saya nggak temukan orang itu. Nggak ada dia. Sampai selesai musim haji. Tiba-tiba sudah kumpul ta'lim sepekan setelah musim haji. Tiba-tiba muncul yang tadi itu. Senyum. Wajahnya sudah bersih, gembira, luar biasa. Saya tanya, antum kemana aja kemarin gak ta'lim? Afwan Ustaz, saya gak sempat pamitan. Saya haji. Gimana saya bilang? Ceritakanlah oleh beliau. Masya Allah. Di sejak ta'lim itu. Ketika orang belajar tawaf. Saya terpaku. Saya berdoa pada Allah. Ya Allah. Saya ingin haji. Ingin melihat Ka'bah, tapi tidak punya kemampuan. Tapi sekarang seakan seperti di depan Ka'bah, ya Allah. Nangis beliau itu. Bukankah orang saat menuntut ilmu dipercepat doanya untuk dikabulkan? Dan hadisnya ada di situ.
Ibnu Majah nomor hadis 233. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridhan li talabil ilmi. Malaikat membentangkan sayapnya memberikan ridha kepada para penuntut ilmu. Ridhanya salah satunya mengiringi dan mengaminkan doa yang dimohonkan. Ketika dia ikut, dia berdoa, mengalir air matanya, seakan saya di depan Ka'bah, ya Allah. Pulang beliau ini biasa jadi imam di musolanya. Begitu jadi imam itu sampai mau 3 hari pendaftaran, ya mau penutupan di situ. Itu berdoa, baca imam baca ayat haji. Saya bacakan Ustadz yang kita talaki itu. Beliau suka storkannya ayat 196 sampai 203 kan ayat haji. Ayat-ayat haji dibaca itu lagi. Begitu dibacakan, ada yang mendengar dari belakang. Begitu salam, dipanggil seketika, Pak, tadi saya dengar Bapak ini Masya Allah bacakan ayat-ayat haji. Luar biasa. Pak sudah haji? Belum. Bapak imam di sini? Iya. Sudah Pak, saya ada jatah kuota 1 ONH plus. 3 hari sebelum keberangkatan dapat ONH plus, berangkat beliau. Ya, jadi haji itu panggilan. Yang panggil siapa? Allah. Kalau Allah sudah yang panggil, maka tidak ada batas di sini. Kadang-kadang bagi kita nggak mungkin. Coba lihat, yang menurut kita mungkin uangnya banyak, miliaran luar biasa, ternyata nggak berangkat. Ada yang haji sampai Singapura, sampai Singapura nggak bisa berangkat, balik lagi, doa lagi. Ada yang sampai Jeddah, tinggal sudah di Jeddah, nggak bisa keluar, balik lagi. Tapi Masya Allah, pemulung bisa haji, mulung, tiba-tiba datang ke masjid, bawa map, dikira minta sumbangan. Tiba-tiba ada kalimatnya, Pak, saya malu dari kemarin terima kurban. Sekarang saya mau kurban. Ini Pak, saya dengan istri mulung buat kurban. Tersentuh beliau, Masya Allah. Kamu adalah orang pertama yang dagingnya akan saya makan kurbannya. Dagingnya akan saya makan kurbannya. Kurbannya kemudian dimakan oleh beliau. Dituliskan kisahnya, menyebar viral kisahnya. Terdengar oleh asosiasi pengusaha. Diongkosin oleh Naples berangkat. Jadi kalau antum mau, dengan ikhtiar antum, mintalah kepada Allah. Karena Allah yang panggil. Minta kepada yang manggil. Ya, jangan berharap pada makhluk. Minta kepada Khalik. Maka insya Allah akan dipercepat. Semoga Allah mengabulkan. Sudah cukup dengan amin, ikhtiar. Ustaz, Anda mau bertanya. Mohon maaf jika pertanyaan anak kurang sesuai dengan kajian. Saya maafkan. Pertama, di lingkungan saya, sekitar masjid saya masih belum tumbuh anak-anak pemuda penerus agamanya. Masih jauh dalam agamanya. Jadi yang paling banyak di masjid orang tua. Itu umum. Baik ya, umum. Gak ada masalah insya Allah, alhamdulillah. Tapi saya senang dengan pertanyaan ini. Saya bermohon pada Allah, semoga ini dimasukkan dalam hadis Nabi SAW, yaitu pemuda ahli masjid. Jadi nanti saat kiamat terjadi, semua gonjang-ganjing kesulitan, matahari begitu dekat, suasana sudah tidak karuan, orang sudah tidak peduli dengan keadaan, yang penting cepat dihisap. Sudah nggak peduli dengan keadaan, minta syafaat sana sini. Tapi ada 7 golongan, asik aja lihat-lihat kanan kiri. Masya Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala saat yang lain kesulitan dalam keadaan demikian. Siapa di antara mereka? Rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Dalam riwayat lain, syabun, para pemuda, qalbuhu muta'alliqun bil masajid, yang hatinya begitu lekat dengan masjid. Pemuda masjid, rindu dengan masjid. Rindu dengan malam untuk tahajud di masjid. Rindu dengan keadaan menunaikan salat di masjid. Rindu bergabung dengan majelis ilmu di masjid. Pemuda ini, pemuda rel masjid. Ada pemuda Real Madrid, ini pemuda rel masjid. Masya Allah. Ya, pemuda rel masjid menang. Pemuda rel masjid menangis dia. Karena klasemennya belum naik sampai sekarang. Ya, kalah terus kemarin ya. Sekarang yang pertama masih di Barcelona, Liga Inggris masih Manchester City, cuman kemarin kalah 4-3 oleh Liverpool. Ya, Manchester United naik dia kemarinnya, dan Pogba sudah cukup bagus, dan memberikan assist pada yang lainnya. Oh ya, itu ya. Saya nggak nonton, nggak ada kerjaan. Cuma ya tahulah sedikit-sedikit ya. Baca supaya nanti saat menghadapi pemuda Real Madrid saya bisa terangkan. Menangis. Nah, saya yang sebagai masih muda ingin merubah itu semua kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Pertama, apa yang harus saya lakukan? Pertama, Anda sudah punya niat yang baik. Ya, niat itu diiringi dengan ikhtiar. Sesuatu dinamakan dengan niat karena ada pembuktian ikhtiarnya. Kalau cuma ingin disebut iradah. Kalau cuma tekad disebut dengan azam. Kalau sudah jadi diiringi ikhtiar disebut dengan niat. Ikhtiar pertama, doa dulu kepada Allah.
Kalau Anda dihadapkan pada yang sulit, untuk membuka kesulitan itu, kalau masalahnya masalah hati, jangan dilawan oleh akal. Cari dengan bahasa hati. Ingat, kalau yang Anda hadapi kekuatan, yang dengan kekuatan itu sulit untuk berdiskusi dengan akal, masuk dengan bahasa hati. Hati itu nggak ada yang bisa ngatur, kecuali Allah. Allah yang mengatur hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Yang mengatur hati Allah. Karena yang mengatur hati Allah, kita harus meminta kepada Allah dengan kelembutan. Bahasa yang bisa melembutkannya. Kelembutan itulah doa. Dia sebelum berangkat berdoa. Fir'aun kerasnya luar biasa. Musa sebelum berangkat ke Fir'aun berdoa dulu. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Anda bermohon kepada Allah. Ya Allah, Engkau anugerahkan masjid di komplek kami. Terima kasih ya Allah. Terima kasih telah memberikan kesempatan pahala ibadah kepada kami ya Rabb. Terima kasih menghadirkan banyak pahala yang dengan ke masjid banyak berkumpul pahala untuk bekal kami ke surga. Terima kasih atas segala karunia ini ya Allah. Namun hamba mohon ya Rabb, tidak mungkin Engkau menghadirkan masjid kalau Engkau pula berikan perangkat-perangkatnya untuk mendekatkan kami dengan ibadah yang benar kepadamu. Mohon lembutkan para orang tua kami ya Allah. Lembutkan pemuda-pemuda di masjid untuk terlibat ibadah di sini ya Allah. Setelah itu Anda lihat apa kecenderungan anak muda di situ. Hadirkanlah yang baik-baik ya ke masjid. Misal anak muda yang sekarang misalnya senang misal dengan browsing, ya ini itu, cari teman-teman yang bisa menginvestasikan sebagian hartanya supaya mendapatkan sinyal-sinyal akhirat, bukan cuma sinyal dunia, sinyal akhirat. Ayo bikin wifi di masjid, pasang aturan. Wifi-nya akan diberikan passwordnya kalau dia mau beribadah di masjid. Ajak bikin area, masya Allah. Mulai wifi mengantar Anda ke surga. Wifi surga, bebas kuota. Masya Allah, masuk. Lihat lagi ya. Baik, begitu masuk pertama kali, teman-teman sekalian tolong rapatkan safnya. Karena wifi ini akan diterima oleh yang safnya rapat. Luruskan, lurus. Anak mudanya sudah mulai banyak. Kemana ke masjid. Ngapain? Nyari wifi. Awalnya begitu. Awalnya begitu. Persis mahasiswa di bulan Ramadan yang mencari bekalan buka puasa. Ya kan seperti itu ya. Kemana nih? Aduh, KFC. KFC itu apa? Kentucky Fathullah Chicken. Di Masjid Fathullah, makanan bukanya. Itu ya, Kentucky Fried Chicken. Baik. Nah, teman-teman, seperti itulah datang berikan. Tapi Anda batasi. Lihat begitu kelihatan apa yang dibuka di masjid. Karena kalau orang sudah ke masjid tidak mungkin membuka yang maksiat, malu dia. Malu. Yang dibuka tuh yang baik-baik. Dia kok salatnya kok turunnya lututnya? Iya. Emang ada yang begitu? Gak ada ustaz. Buka tuh, coba cek di Google. Sekarang Google-nya dipakai untuk mencari apakah pakai lutut atau pakai tangan. Masya Allah. Lain fungsinya. Tadi imam kita baca surat apa? Saya nggak tahu. Browsing baca. Browsing mencari surat imam yang dibaca. Masya Allah. Kok nggak bisa ya? Nggak ketemu. Habis saya nggak hafal ayatnya. Masya Allah. Nanya. Jadi akhirnya unik di masjid itu. Banyak kejadian terjadi datang. Sudah itu bikin kajian yang anak muda kemudian bisa dapatkan. Makanya saya sarankan ya. Saya sarankan sebelum saya bacakan pengumuman. Tuh cuman di masjid yang ada pengumuman begini. Terios Silver. D1103 ADC. Ya. Ada apa dengan Terios Silver? Ya. Mohon izin ini menutup jalan ke Polsek. Ya, menutup jalan ke Polsek. D1103 ADC, mobil Terios warna silver. Ya, jalan Anda menutup jalan ke Polsek. Tapi kan membuka jalan ke surga, Ustaz. Pokoknya coba pindahkan dulu ya. Pindahkan dulu ya. Ustaz ke surga kan tidak lewat Polsek, cuman orang Polsek susah masuk. Ya. Ayo, tolong pindahkan dulu Terios silver D1103 ADC. Baik. Teman-teman, tadi jadi tolong saya sarankan kepada pengelola masjid, takmir masjid, kalau bikin kajian itu jangan ngejar kesan rame dulu. Kajian itu yang bermanfaat dulu. Jangan latah. Kadang-kadang seringkali terjadi cepat kagum, cepat kaget, gampang kagum. Sana kajian, sini kajian. Sini bahkan Riyadhus Shalihin, sini bikin Riyadhus Shalihin. Kalau semua Riyadhus Shalihin, kapan yang lain baca Sahih Muslimnya? Kapan Al-Bukharinya? Saran saya kalau bikin kajian, coba bikin kuesioner. Lihat dulu kebutuhan masyarakat sekitarannya. Misal di masyarakat Anda misalnya ada yang sepuh, ada yang ibu-ibu dibagi-bagi misalnya, ibu-ibu yang fokus di rumah, ada yang keluar, ada yang macam-macam. Bikinlah yang terkait dengan kebutuhan mereka. Pengusaha bikin fikih bisnis. Untuk ibu-ibu misalnya bikin kajian-kajian tentang fikih perempuan, kisah-kisah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, calon-calon penghuni surga, menjadi bidadari surga. Yang belum menikah bikin misalnya fikih pernikahan, ya. Bagaimana cara mencari pasangan ala Nabi? Misalnya jomblo syar'i, bikin misalnya kan seperti apa berjomblo tapi tuntunan syariat.
Ya bisa turunkan, apakah jomblo itu harus tidak menikah atau harus menikah dan sebagainya. Kalau menikah seperti apa gambarannya, cari kalimat-kalimat yang menyenangkan dan bikin kisah-kisah yang inspiratif. Dari situlah datang. Nah ini pengen menghadirkan pemuda yang dibahas fikih jenazah. Menjemput kematian. Bagi siapa yang mau datang? Jaka sembung aja nggak akan datang. Wah ini sudah ya dahsyat. Luar biasa. Masya Allah. Ini pertanyaan dahsyat. Ustadz, ya saya tidak berani menegur, menasihati imam masjidnya. Antum siapa? Antum anak kecil mau negur orang dewasa. Orang dewasa nggak senang ditegur, ya nggak senang dinasihati. Lihat ya, yang dewasa termasuk pemimpin, ingat itu punya sifat khusus. Sifatnya tidak senang menerima teguran, tidak menerima saran, menerima masukan. Ibu di rumah, ibu itu istri, pemimpin suami. Kalau ibu punya masalah yang ingin sampaikan pada suami, jangan memberi saran, susah diterimanya. Berikan masukan. Karena suami sifatnya, karena pemimpin, sifat pemimpin tidak ingin dipimpin. Sifat pemimpin tidak ingin dipimpin. Ingat itu baik-baik. Sifatnya menerima masukan. Ketika masukan datang, maka kepemimpinan akan disejajarkan dengan penuh kelembutan. Ini misal, Anda di masjid, imam susah misalnya kan, salah. Jangan ditegur. Kalau posisi Anda makmum, tapi masuklah lewat hikmah. Kita lihat dulu apa yang dimaksudkan. Saya yang belum bagus bacaan sholat dan doanya tidak jelas. Baik, Ustadz, saya tidak berani menegur nasihati imam masjid di kampung saya yang belum bagus bacaan sholat dan doanya tidak jelas. Bagaimana Ustadz? Banyak yang mengeluh. Alhamdulillah, Allah turunkan itu di tempat Anda supaya Anda ada pahalanya. Anda jangan tinggalkan itu. Kalau Anda tinggalkan, siapa yang merubahnya? Ya, prinsip dalam fikih harus disejajarkan dengan dakwah. Prinsip dakwah itu menghadirkan akhlak karimah, bukan ditinggalkan. Kalau Anda tinggalkan, siapa yang menghidupkan itu? Kalau rumah Anda kotor, jangan pindah ke rumah lain. Bersihkan rumah Anda sehingga Anda bisa tinggal nyaman di situ. Kalau semua orang meninggalkannya, siapa yang membersihkannya? Boleh jadi Allah jadikan Anda di situ supaya Anda perbaiki keadaannya dengan lebih baik. Bagaimana caranya? Ambil dengan hikmah. Bacaan kurang bagus dan sebagainya, Masya Allah, datang di situ. Kalau Anda merasa kurang nyaman dengan itu, Anda hargai di situ salat. Anda bisa mengulang kemudian salat. Setelah itu bikin rencana untuk merubah keadaan itu. Misal, bagaimana caranya? Anda undang misalnya, usulkan materi taklim. Ustaz, Pak Kiai, Pak Haji, ini Pak, kemarin saya dapatkan Ustaz bagus Pak. Mungkin bisa mengisi di sini. Dan Alhamdulillah, Ustaznya juga tidak lihat dia, tidak macam-macam. Materinya menyentuh Pak. Enggak apa-apa, undang ke sini, undang. Begitu diundang, cari waktu bertepatan dengan sholat maghrib dan isya. Diundang maghrib isya, sampaikan Pak, suaranya kayak Imam Masjidil Haram Pak. Kalau dibaca seakan-akan kita di Mekah. Jangan bayangkan begitu. Suruh aja ke sini ngimamin, suruh ngimamin. Keluar izin dari beliau, visanya sudah muncul, imamin. Begitu diimami, Masya Allah, bacaannya bagus, doanya bagus dan sebagainya. Jemaah boleh mengatakan, Pak Haji bagus ya. Kalau ada imam seperti ini di sini dan sebagainya, di situ diam, tapi di rumah mulai mikir. Masuk awal-awal diusulkan, undang lagi, buka pelajaran, belajar bacaan supaya bacaan bagus dalam imam. Baca, pelan-pelan. Insya Allah dengan izin Allah mulai hire imam yang bagus. Ya, Pak Haji tetap mengimami, jadwalnya mulai diatur. Ya, Masya Allah, Pak Haji, bagaimana kalau besok dalam sepekan salah satunya yang Jumat ini? Oh boleh, silakan. Masya Allah, begitu Jumat ramai orang sholat di belakang, karena yang imamin bagus. Begitu Pak Haji, berkurang lagi jamaahnya. Masya Allah, karena merasa ada yang kurang nyaman. Baiknya, Pak Haji melihat, besok si Ujang aja yang ngimamin. Masya Allah, Ujang jadi ngimamin. Alhamdulillah, saya pernah mulai ini pelan-pelan. Saya satu kali datang ke komunitas, tapi saya tidak sebutkan komunitas ya, karena ini kan direkam live juga. Jadi tapi ini nyata kami alami. Saya masuk ke situ, ada masjid yang itu diinisiasi oleh para pejabat-pejabat. Cuman lupa pejabat itu kan di kantor, di masjid nggak ada jabatan. Nah ini lupa, ingin selalu jadi pejabat sampai ke masjid. Pejabat di masjid itu imam punya kualifikasinya. Kualifikasi masjid beda dengan kantor. Akhirnya apa? Maksa ingin jadi imam. Imam sudah berapa kali di situ. Saya masuk sudah ada kebiasaan itu. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak jadi imam?
Ini bacaan ada yang dibenarkan makmum. Justru itulah Ustadz, saya jadi imam supaya bacaan saya dibenarkan oleh makmum. Saya belajar jadi imam yang baik. Bagus Pak, saya dukung Bapak belajar. Bapak ingin jadi bagus imamnya? Bagus. Bapak ingin dapat keutamaan dari Allah? Iya Ustadz. Begini Pak, insya Allah supaya lebih bagus, sebelum Bapak imami, kita ajari dulu dengan santri supaya bacaan Bapak lebih bagus. Bagus itu Ustadz. Sebelum Bapak imami, baca dulu ayatnya, setorkan ke santri Pak ya. Kita ada pesantren dulu untuk pesantren mahasiswa Al-Quran. Belajarlah ke santri. Tapi nanti saat Bapak belajar ini, tetap Bapak jadi imam. Cuman sementara zuhur dengan asar dulu. Jadi maghrib, isya, subuh, yang lain dulu. Pas saya imami dulu, nanti Bapak zuhur dengan asar. Siapa? Insya Allah siap Ustaz. Masya Allah. Jadi kita tidak turunkan derajatnya sebagai imam. Cuman zuhur dengan asar. Kita pindahkan waktunya. Jelas ya? Bapak imamnya tetap Pak, tapi imam yang silent. Ya, tapi kita nggak sebutkan silentnya, tetap zuhur dengan asar. Status dia nggak turun, tetap imam juga. Zuhur dengan asar. Maghrib, isya, datangkan. Yang bagus-bagus. Masya Allah. Mulai senang. Berangsur. Begitu bacaan dia sudah mulai bagus, kami perkenankan, Pak, silakan jadi imam. Sudah Ustaz, yang lain saja yang lebih bagus. Silakan cek. Kita nggak paksa dia. Nggak bagus nih Pak, jangan maksa jadi imam lah. Yang lain ada yang lain. Wah, kosong masjid, dahsyat kalau seperti itu tuh. Luar biasa. Ya, jadi kadang-kadang hikmah itu penting. Dahulukan, jangan apa-apa marah, tinggalkan. Siapa yang memperbaiki nantinya? Coba lihat, Islam itu indah. Kadang orang datang melihat, perbaiki dengan akhlak, ya, perbaiki dengan kemuliaan-kemuliaan. Kalau ada seperti itu, nyaman teman-teman sekalian, enak, gitu kan? Jangan langsung ditolak, hadir dulu, rubah dulu dengan baik, pelan-pelan. Insya Allah jadi kebiasaan yang baik. Jelas ya? Sudah lebih tuh 10 menit ya. Ini yang terakhir ya. Bismillah. Baik, semoga Ustaz sadar dengan Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Dari kajian Ustaz mengenai para penghafal Al-Quran dan keutamaannya, saya termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Allah menjamin kemudahan dalam menghafal Al-Quran, tapi kenapa saya mengalami kesulitan Ustaz? Mudah lupa dan sebagainya. Allah menjamin mudah menghafal Al-Quran dan memberikan cara kemudahannya. Persoalan Anda adalah Anda, mohon maaf, tidak mengikuti cara itu. Jadi kalau Allah menjamin mudah. Salah satu kesalahan orang menghafal Quran adalah menyalahi kaidah keterangan Quran. Kata Allah mudah, Anda menganggap susah, ya nggak akan pernah jadi mudah. Kalau sudah mudah, setiap mengalami kesulitan, yakinkan mudah. Itu caranya. Yakin, jangan ragu. Kata Quran, walaqad, 4 kali Allah yakinkan. Allah itu cukup sekali mengatakan yakin, tapi ini 4 kali. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad pakai lam dengan qad, huruf taukid. Lam itu untuk meyakinkan, qad meyakinkan. Dua-duanya disatukan, yakin kuadrat. Jangan sampai ragu. Kata Allah, hei, jangan pernah ragu ya. Di berinteraksi dengan Quran itu jangan pernah ragu. Jangan ragu. Setiap orang ragu akan kesulitan. Siap Quran mudah. Bismillah. Mana Qurannya? Ini tebal juga ya. Bisa nggak saya? Dahsyat juga nih. Misalnya, ketika Anda mengatakan ragu, Anda nggak akan bisa. Yakin. Kata Quran, yassarnal Quran. Kami mudahkan, mudah. Di setiap Anda merasa sulit, yakinkan, mudah. Jangan simpulkan. Saya ini sudah begini, saya cepat lupa. Tidak ada. Memori Anda disimpulkan oleh para pakar sekarang. Di California kumpul mereka menyimpulkan ternyata luar biasa memori manusia. Paling minimal manusia itu punya memori 100 juta gigabyte. 100 juta gigabyte. Anda punya hard disk eksternal 100 gigabyte. Berapa informasi yang bisa ditampung di situ? Kita 100 juta gigabyte. 100 juta gigabyte. Banyak bisa kita tampung. Bahkan Nabi Adam alaihissalam bisa menyebutkan semua benda di semesta. Quran surah kedua ayat 31 paling kiri sebelah atas. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Cuma karena Nabi Adam itu Nabi diajarkan. Kita bukan Nabi tapi sama-sama keturunan Adam, sama-sama manusia. Kita ditanamkan potensi. Potensi itu kalau digali dahsyat, luar biasa kemampuan Anda. Luar biasa. Gak percaya silahkan. Dari mana orang bisa yakin ada seorang bernama Fajar lumpuh otaknya. Beratnya 1,6 kilogram. Lahir, lumpuh otak. Kok bisa hafal Quran? Ya dia saja menggunakan sebagian dari itu bisa hafal Quran. Apalagi antum misalnya sekarang. Pasti bisa itu. Luar biasa. Kemampuan kita tinggi. 90% otak kita itu cerdas berdasar penelitian. 5%-nya jenius.
5%. Kalau Anda ingin jenius, silakan ambil yang 5%. Dan kalau sudah jenius, jangan sombong karena cuma 5%. Sisanya 5% lagi lambat. Jadi kalau Anda tadi yang lambat, saya lupa Ustadz, begitu Anda masuk 5%, pindah ke 5% yang lainnya. Kalau bukan jenius, ambil yang 90%. Anda dicipta dengan keadaan pintar. Jadi pintar itu anugerah dalam kehidupan. Pintar itu anugerah. Bodoh itu pilihan. Nah, nanti keluarkan caranya. Insya Allah saya sekaligus umumkan. Tanggal 28 Januari. Hari Ahad. Pekan depan. Anda bisa mengukir sejarah dalam kehidupan Anda. Dan barangkali ini yang bisa merubah lembaran hidup Anda. Membawa Anda sampai ke surga insya Allah. Tanggal itu insya Allah akan kita ikrarkan dan kita hadirkan hari Al-Quran. Kita perkenalkan pada dunia, kita inspirasikan ke Nusantara, kita tekankan diri kita untuk kembali pada nilai Al-Quran. Insya Allah pada hari itu waktunya ba'da asar. Kalau mau dicatat ba'da asar. Berlanjut ke ba'da maghrib, diberi kesempatan sampai ke ba'da isya. Akan berkumpul para ahli Quran di Indonesia dari anak kecil yang disebut tidak bisa melihat sebagiannya. Ada yang lumpuh otak. Ada yang asalnya hanya disebut sebagai pemulung. Tiba-tiba hafal Quran dengan nomor ayat, posisi kanan kiri, halaman dan sebagainya. Masya Allah. Ada yang tidak bisa melihat, karena disebut tunanetra, tinggal di ujung-ujung daerah. Daerahnya daerah cukup jauh dari kota dan sebagainya. Hafal Quran. Ada orang dari luar negeri, insya Allah tokoh-tokoh akan berhimpun para penghafal Quran. Tokoh-tokoh dunia, ada 14-16 duta besar datang. Ada teman-teman akan kumpul di situ. Insya Allah di situ akan diajarkan bagaimana cepat menghafal Quran dalam 30 hari. Di situ akan diajarkan ikrar kembali pada Al-Quran. Dan di situ insya Allah kita akan bertekad menyumbang yang terbaik untuk bangsa yang kita cintai ini dengan nilai-nilai Al-Quran. Dan dibagikan insya Allah buku terbaru yang bersambung dengan mushafnya. Nah, nanti kami setelah membuat buku baru bersambung menyatu dengan simulasi mushaf, ada 2 juz di situ. Namanya Muslim Zaman Now, hafal Quran dalam 30 hari. Buku itu akan kami bagikan insya Allah di waktu yang disebutkan. Disilahkan kami undang Anda semua. Bila ada misalnya alarm melintang, silahkan Anda kemudian terhubung dengan Akhyar TV. Dan ada stasiun TV lain juga yang akan merelay acara kita pada saat itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kesempatan ini. Catat, mulai bulan depan insya Allah ada silabus, ada materi, dan ada hal-hal dahsyat yang bisa kita dapati kemudian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.